Bab 844. Aku tidak mau menjual nyawa ini. Aku kasih. Pria paruh baya belum berbicara, wanita di tangan warrior yang sudah berkata dengan parau. Warrior yang mengalihkan pandangannya dari pria paruh baya, menatap wanita di depannya, senyum muncul di sudut mulut warrior yang, "Kamu lebih pengertian." Wanita itu memandang warrior yang dengan ngeri, hatinya hancur, karena dia sendiri adalah alam bangsawan, berada di alam yang sama dengan warrior yang di depannya, tetapi dia menemukan bahwa dia sendiri bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan warrior yang ini. Mengambil cincin penyimpanan dari wanita itu, warrior yang melepaskannya, dan wanita itu langsung ambruk ke tanah. Warrior yang berjalan ke Arlolin yang belum mati, saat ini Arlolin juga melihat warrior yang, tetapi sorot matanya sama dengan wanita itu saat ini, penuh kengerian. 10.000 batu energi tingkat unggul, aku bayar. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menjual nyawa ini. Setelah berbicara, warrior yang menendang perut Arlolin dengan tiba-tiba, dan Arlolin pun terbang ribuan kaki jauhnya. Kamu cari mati. Seberkas aura mengerikan mengalir keluar dari tubuh pria paruh baya, dan kemudian menerjang ke arah warrior yang hanya seorang alam kaisar, apa yang kamu sombongkan? Saat suara warrior yang jatuh, warrior yang sudah muncul di depan pria paruh baya, dan kemudian pria paruh baya itu merasa tenggorokannya tercekik. Kamu. Ekspresi ngeri juga muncul di mata pria paruh baya. Dia juga tidak menyangka bahwa sebagai master alam kaisar tingkat menengah, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di tangan warrior yang. Pada saat ini, ruang yang tidak jauh tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian orang tua yang mengenakan jubah putih muncul di lapangan. Master setengah suci. Master setengah suci tingkat tinggi. Orang tua itu melihat ke arah warrior yang, dan kemudian berkata, sebelumnya si tua aneh sesumbar bahwa dia telah mendapatkan bibit yang bagus, aku awalnya mengira dia membual. Sekarang sepertinya dia memang menerima sebuah bibit yang bagus. Senior mengenal guruku. Warrior yang tahu betul bahwa sekarang, mau tidak mau dia harus membual tentang perkumpulan pedang kuno ini. Tentu saja, kata orang tua itu. Warrior yang melepaskan pria paruh baya itu, dan berkata, muka senior, tidak peduli apa juga harus aku kasih. Harap senior bisa mengingatkan kepada generasi muda perguruan lautan awan, boleh jika ingin datang mencari masalah denganku, tapi lebih baik membawa lebih banyak energi batu, kalau tidak, aku khawatir mereka bisa datang tapi tidak bisa kembali. Kamu benar-benar sombong. Orang tua itu berkata, jika kamu tidak mati, datanglah ke perguruan lautan awan, dan aku akan membuat kamu tahu, di dunia ini, apa yang dimaksud dengan di atas langit masih ada langit. Aku pasti akan pergi melihatnya. Ucap warrior yang. Perguruan lautan awan akan menunggumu. Setelah orang tua itu selesai berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, pria paruh baya juga wanita itu lalu menghilang di tempatnya. Kamu menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, perempuan berbayang hitam muncul di lapangan. Kembalilah dan beritahu orang-orang dari Partai Qingdao, untuk membunuhku, kirim yang agak kuat. Jangan buang waktuku dengan mencari sampah tak jelas semacam ini. Juga, bagi mereka yang datang, lebih baik membawa lebih banyak energi batu, aku sangat miskin. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan menuju kuda langit itu. Melihat warrior yang dan mereka bertiga menaiki kuda langit pergi, perempuan berbayang hitam berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum pergi. Warrior yang, kamu masih alam bangsawan tingkat atas,
tapi mengapa rasanya kamu jauh lebih hebat dari sebelumnya? Di atas kuda langit, Melanie Van memeluk lengan warrior yang dan bertanya dengan lembut. Warrior yang tersenyum, tentu saja dia semakin hebat. Setelah membakar hampir 20.000 batu energi tingkat unggul, dia akhirnya memulihkan tubuhnya ke tingkat setengah suci. Sekarang dia adalah alam bangsawan dengan tubuh fisik setengah suci. Sekarang, selama masalah meridian bisa diselesaikan, membantai setengah suci itu bagaikan membantai anjing. Kita sudah sampai. Pada saat ini, Letitia Van tiba-tiba berkata. Warrior yang melihat ke depan, terlihat sebuah kota besar yang seperti siluman monster tidur tidak jauh. Di sekitar kota besar ini, ada pegunungan yang tidak terputus. Warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Letitia Van. Warrior yang berkata, kota Tiangang ini belum ditaklukkan, tetapi akan segera. Kota Tiangang. Saat ini, kota Tiangang sudah hancur. Sebagian besar tembok kota hancur. Mayat-mayat bertumpuk seperti gunung, ada siluman monster, tapi kebanyakan adalah manusia. Granny Li dan Gino Li, dua bersaudara itu berdiri di tembok kota, di depan mereka ada orang tua berambut putih. Granny, Gino, nanti kalian pergi lewat terowongan. Kata orang tua berambut putih, suaranya sangat tegas. Gino Li terbatuk beberapa kali, dan kemudian tersenyum getir sambil berkata, kakek, kamu akan membuat hati kami berdua merasa tidak tenang selamanya. Jika tinggal di sini, hati kalian tenang, tetapi banyak orang di kota Tiangang akan mati mengenaskan. Orang tua itu berkata pelan, Gino, Granny, kalian memiliki bakat yang bagus, terutama Gino. Sayang sekali aku, Olsen Li, tidak berguna, tidak bisa melindungi kalian, membuat kalian diracuni oleh orang lain, menghancurkan masa depan kalian, dan menghancurkan masa depan kota Tiangang, sangat mengesalkan. Itu sebabnya, percuma jika aku tetap hidup, tidak ada gunanya, kata Gino Li. Jika kamu mati, keluarga Li tidak akan punya keturunan lagi. Olsen Li berkata, Gino, Granny, jangan bertele-tele, jika kalian hidup, keluarga Li masih memiliki harapan, dan akan ada banyak kesempatan untuk membalaskan dendam kami, tapi jika kalian mati, siapa yang akan membalaskan dendam keluarga Li? Gino Li terdiam. Olsen Li, jika kota Tiangang menyerah, aku bisa membiarkan keturunan keluarga Li hidup, jika tidak menyerah, hari aku menerobos kota adalah hari di mana keluarga Li punah. Pada saat ini, satu orang tua berjubah linen tiba-tiba muncul di langit di atas. Di bawah orang tua berjubah linen ini, ada seekor serigala raksasa hitam. Raditya Yu, kamu anggap aku anak berumur 3 tahun. Olsen Li berkata dengan dingin, dengan dendam antara sekte pengendali binatangmu dan kota Tiangangku, jika kota Tiangang menyerah, kemungkinan dalam sekejap seluruh keluarga Li akan dibantai oleh kalian. Untuk apa berbicara omong kosong dengan dia, langsung bunuh saja. Pada saat ini, satu orang tua berambut pendek muncul di samping Raditya Yu, dengan pisau patah tergantung di pinggang orang tua berambut pendek itu. Broken Knife, Tanzel Yun. Tatapan Olsen Li jatuh pada orang tua berambut pendek itu, dan dia berkata dengan suara berat, kota Tiangang tidak punya dendam dengan Villa Broken Knife kamu. Aku ingin tahu, mengapa Villa Broken Knife mengintervensi permasalahan antara kota Tiangang kami dan sekte pengendali binatang. Apakah ini perlu ditanyakan? Tanzel Yun berkata dengan dingin, kota Tiangang memiliki 4 nadi spiritual tingkat bawah, sedangkan milik Broken Knife Villa dan sekte pengendali binatang jika digabungkan hanya ada 2. Menurutmu, bagaimana mungkin kami tidak cemburu? Tentu saja, ini bukan alasan sebenarnya.
Alasan sebenarnya adalah seseorang ingin membasmi kota Tiangang. Haha. Kota Tiangang kami telah menyinggung siapa? Olsen Li berkata dengan suara berat. Aku. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari langit, dan di bawah tatapan semua orang, seorang wanita menaiki seekor elang hitam dan muncul di udara. Nona Ming. Wajah Olsen Li sedikit berubah, karena yang datang adalah putri penguasa kota Minggu, dan kota Minggu memiliki kekuatan level emas kuning. Ternyata kamu. Melihat orang yang datang, Gino Li mengerutkan kening. Mata wanita itu tertuju pada Gino Li dan berkata, Gino Li, kamu tidak menyangka aku adalah putri penguasa kota Minggu, kan? Kamu menolakku di depan banyak orang. Aku sudah katakan, kamu akan membayar harganya. Sekarang, kamu telah menjadi lumpuh, dan keluargamu semua akan mati karenamu, haha. Ada jejak kegilaan di mata wanita ini, tetapi lebih banyak kerumitan. Jadi, kamu yang melakukan semua ini. Gino Li menutup matanya dan mengepalkan tinjunya. Apakah kamu sangat membenciku? Ya. Aku hanya ingin kamu membenciku, aku ingin kamu membenciku selamanya. Wanita itu berkata dengan kejam, bunuh, kecuali Gino Li, bunuh semua orang dari keluarga Li. Oke. Tan Zel Yun mencibir dan ketika hendak bertindak, pada saat ini, seekor kuda langit tiba-tiba datang dari kejauhan. Cari mati. Seorang murid sekte pengendali binatang bergegas menuju kuda langit, tetapi sebelum tiba di depan kuda langit, dia sudah terbang terbalik dan berubah menjadi genangan daging. Ekspresi Raditya Yu dan Tan Zel Yun sedikit berubah. Keduanya saling memandang, ada sedikit keseriusan di mata mereka. Karena murid sekte pengendali binatang yang menerjang adalah pendekar hitam alam bangsawan tingkat atas, tetapi pihak lain langsung terbunuh dalam hitungan detik. Kuda langit berhenti, seorang pria dan dua orang wanita keluar. Warrior Yang. Seru Granny Li. Semua orang di lapangan masih sedikit asing dengan nama Warrior Yang. Bagaimanapun juga, di Qingzhou, ini adalah tempat yang sangat terpencil. Warrior yang melihat sekeliling, lalu menatap Gino Li sambil berkata, Saudara Li, aku ingin meminjam formasi pengirim kota Tiangang. Gino Li memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, masalah kecil. Terima kasih. Warrior yang dan kakak beradik Letitia Fan turun dari kuda langit, lalu berjalan menuju kota Tiangang, namun ada banyak orang yang menghalangi jalan di depan mereka. Warrior yang memandang Raditya Yu dan Tan Zel Yun di samping, dan berkata, kami hanya numpang lewat, aku tidak ingin campur tangan dalam urusan kalian. Raditya Yu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, lalu berkata, biarkan dia lewat. Tidak bisa membiarkan dia lewat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit, dan kemudian satu orang tua muncul di lokasi. Orang yang datang bukanlah orang lain, tapi Wan Diye yang waktu itu melarikan diri. Wan Diye berkata, Kak Raditya, Kak Tan Zel, tahukah kalian siapa orang ini? Sebelum dua orang itu menjawab, dia berkata lagi, Kak Raditya, dialah yang membunuh belasan alam bangsawan dan satu alam kaisar sekte pengendali binatang. Dan lengan cucumu, Cecil juga dipotong oleh orang ini. Dan saudara Tan Zel, putramu dibunuh oleh orang ini. Mendengar kata-kata Wan Diye, ekspresi Raditya Yu dan Tan Zel Yun tiba-tiba menjadi beringas. Yang laki-laki, bunuh. Yang perempuan, tinggalkan untukku, kata Raditya Yu dengan keji. Set. Sebuah cahaya hitam melintas di tempat itu, dan ratusan murid sekte pengendali binatang dan Villa Broken Knife langsung mati di tempat. Nyawanya milik aku, Iqbal Xiao, dan wanitanya juga milikku.
Seorang pria berjubah hitam muncul di lokasi. Bersambung.